Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore sahabat semuanya. Jumpa lagi bersama Kang Acit Channel. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat persiapan sirkuit Mandalika jelang ajang balapan MotoGP di tahun 2022 ini. Bagaimana persiapannya? Kembali saya akan mereaksikan salah satu video dari YouTuber sirkuit Mandalika, yaitu Bung Joni Ahmad. Bagaimana persiapan jelang MotoGP sampai saat ini? Mari ikuti terus video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Untuk itu langsung saja kita bergabung ke channelnya Bung Joni Ahmad. Let's go! Sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para fans yang kita kembali lagi bersama channel ini untuk memantau dari progres pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu saya doakan. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut Bung Joni. Ya, di sore hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk melihat dari capaian yang sudah didapatkan, baik pengerjaan di keseluruhan lintasan yang masih terus dikerjakan, terutama di area tribun, sistem drainase maupun jalur provinsi yang ada di depan kita ini. Saat ini masih terus dilakukan untuk pemadatan, penghamparan lapisan sabes, dan persiapan untuk lanjutan. Kita terus akan bersama-sama untuk memberikan informasi buat kalian semua. Jadi dukung terus channel ini ya, untuk selalu mendapatkan informasi tentang channelnya dengan cara menekan tombol subscribe. Ya, setelah diresmikan 12 November 2021 oleh Presiden Joko Widodo, sirkuit Mandalika rencananya akan melangsungkan tes pramusim yang rencananya akan dihelat pada tanggal 11 Februari sampai 13 mendatang. Komponen ban dan bahan bakar yang akan digunakan untuk kuda besi para pembalap sudah tiba, ungkap Priandi Satria selaku Direktur Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Priandi juga menambahkan persiapan sirkuit sudah hampir matang ya. Bahkan ban dan yang diperlukan untuk tim balap sudah tiba di Pertamina Mandalika International Street Circuit ya, lewat jalur laut tentunya. Ya, sirkuit Mandalika mulai dibangun Oktober 2019 dengan menelan biaya sekitar 1,2 triliun. Mandalika akan dijadwalkan menjadi seri kedua dalam kalender balapan MotoGP yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 20 Maret mendatang. Jelas tes pramusim MotoGP 2022, MGPA juga mengebut beberapa fasilitas penunjang untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dimaksimalkan untuk perhelatan balapan MotoGP. Pekerjaan ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek teknis sehingga memenuhi syarat standar, ucap Direktur Teknik dan Operasi Samsul Purba. Ya, jadi pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit seperti yang kita lihat di sore hari ini bisa dilihat bersama-sama. Untuk pengerjaannya terus dilanjutkan, terus dikebut supaya bisa terselesaikan tentunya. Ya, jadi untuk semua pihak terus melakukan persiapan di segala sektor ya, seperti yang kita perhatikan juga. Saat ini pengerjaan yang difokuskan yaitu di sistem drainase juga maupun penataan di bagian penghijauan. Jadi taman-taman yang berada di sisi luar atau rumput-rumput yang ditanam di sini supaya terlihat lebih hijau dan terlihat lebih siap untuk sirkuit ini sendiri terus dilakukan di sore hari ini. Lihat di sore hari ini para pekerja masih melanjutkan aktivitas penanaman rumput. Kita bisa ke bawah sedikit, nah ini pasukan emak-emak ya. Jadi mereka kerjanya sangat profesional sekali dari pagi sampai sore, terus melanjutkan aktivitas untuk pekerjaan di sini. Luar
biasa ya hasil yang sudah didapatkan bisa Banyak kita sekali lihat mama ya yang di bagian ikut sebelah ya, kanan Pak. yang kita lihat kemarin masih Alhamdulillah hamparan selanjutnya tanah jadi ya serta dapat sudah menarik dilakukan penanaman para pekerja lokal ya, mama dan di sini terlihat juga ramai sekali aktivitas pengerjaan, baik pengerjaan di bagian sistem drainase yang sudah terkoneksi dan saat ini penataan di bagian rumput yang ada di sini supaya terlihat lebih indah. Luar biasa ya, para pekerja terus semangat untuk mengerjakan mega project ini. Ramai sekali ya mama. Ya, terpantau di kamera udara kita di sore menjelang lembur ini untuk aktivitas para pekerja terus masih melanjutkan pengerjaan di beberapa titik seperti yang kita perhatikan di belakang pedok ini untuk penuntasan pengoneksian sistem drainase maupun area parkir belakang terus dilanjutkan untuk pemadatan maupun persiapan lanjutan di bagian pinggirnya supaya lebih rapi. Dan di sini kita menuju ke belakang pedok untuk melihat persiapan lanjutan yang saat ini masih dilakukan persiapan untuk penempatan nanti untuk kantor Dorna maupun untuk spare part kontainer-kontainer para pembalap akan terparkir di belakang ini ya. Bisa kita perhatikan bersama-sama untuk panel-panel modular tentunya dirakit di sini untuk kesiapan nantinya di tes pramusim maupun MotoGP. Ya, sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan terus berlangsung tidak hanya di bagian belakang ini tentunya di area tribun. Kita akan lihat juga untuk tribun premium grandstand yang berada di sebelah kanan sana untuk pemasangan kerangka-kerangka maupun tiang-tiangnya sudah terlihat semakin memanjang. Begitu juga untuk tribun VIP Village maupun atau Deluxe Class ya, maksud kita sudah semakin signifikan saja. Pemasangan atap terus berlangsung sampai saat ini. Dan di belakang ini terlihat ya untuk molly atau model light yang berada di sini maupun untuk persiapan-persiapan nantinya beberapa kru nanti modelnya seperti itu. Nah, jadi di bagian belakang garasi setiap kru nantinya sudah disiapkan untuk fasilitas penunjang di MotoGP. Ya, saat ini para pekerja masih terus merakit di bagian belakang ini sampai ke depan sana maupun untuk tempat makan dan sebagainya nanti catering ya akan berada di bagian belakang ini untuk perlengkapan atau persiapan yang akan disiapkan. Maupun untuk lanjutan pengecoran seperti yang kita lihat di sana nantinya modelnya untuk logistik para pembalap akan langsung dari belakang menuju ke garasi. Ya, tidak seperti kemarin lewat depan race control ya. Karena sekarang sudah dilakukan pengecoran secara menyeluruh di bagian belakang tersebut. Yang kita lihat dahulunya itu adalah tempat akan dijadikan taman, tetapi terbaiknya solusi terbaik dicor ya untuk kelancaran dari logistik nantinya para pembalap yang parkir di belakang. Ya, di sini untuk pemasangan atap terus berlangsung di bagian fasilitas-fasilitas yang akan disiapkan untuk tes pramusim maupun MotoGP maupun kelistrikan. Dan persiapan lanjutan di keamanan juga ya, pihak Polri tentunya mengecek untuk kesiapan nantinya titik manakah posisi untuk kelancaran dari lalu lintas juga dipersiapkan di segala lini supaya nanti untuk gelaran MotoGP semuanya lancar, aman, terkendali. Dan di sini kita kembali atau kita lanjut untuk melihat kondisi di sore hari ini di Premium Grandstand. Seperti yang kita perhatikan untuk pondasi dasar sudah terselesaikan untuk pengecoran. Tinggal beberapa bagian kalau kita perhatikan di bagian depan itu akan dilanjutkan juga ya sambil jalan. Dan di sini material-material yang akan digunakan untuk Premium Grandstand sudah disiapkan. Tinggal dipasang saja. Jadi modelnya dibantu dengan alat krem. Beberapa alat krem ditambahkan di sini untuk mempercepat dari progres perakitan maupun pemasangan untuk tiang maupun rangka atas untuk Premium Grandstand yang ada di sebelah kanan. Ya, bisa kita lihat dari hasil pemasangan yang sudah didapatkan. Kita akan ke depan sedikit ya di sana ya. Jadi di sini sudah cukup panjang kalau kita perhatikan bersama-sama untuk kerangka tribun sudah terpasang menuju ke tanah yang pertama. Nah, ini dia. Jadi nantinya setelah terpasang secara menyeluruh maka akan dilanjutkan untuk pemasangan di bagian kursi-kursi yang sudah disiapkan untuk tempat kita duduk. Ya, selain itu juga pengerjaan di bagian zona tengah juga terus dilakukan, terutama di bagian jalur tunnel dari jalur provinsi menuju ke tunnel pertama atau terowongan ini menuju ke bagian tengah sana. Saat ini masih terus dilanjutkan pemerataan. Persiapan untuk lanjutan pengaspalan juga akan dilakukan supaya nanti di bagian tengah tersebut untuk general admission. Jadi nanti buat teman-teman yang beli tiket general admission akan berada di bagian tengah. Nanti akan disediakan untuk layar lebar ya atau nobar bersama di bagian tengah tersebut untuk para penonton.
Ya, bisa kita lihat di sore menjelang lembur ini untuk capaian yang sudah didapatkan di sini di bagian premium sudah oke sekali. Tinggal kita menunggu saja untuk pengerjaan lembur, nanti malam akan dilembur juga untuk penuntasan di pengerjaan area tribun yang ada di bagian sebelah kanan. Ya, di sini kita langsung menuju ke bagian tengah. Nah, ini dia ya untuk persiapan pengecoran maupun material-material yang akan dibawa ke bagian hitungan keempat menuju kelima. Untuk truk molan juga standby di sini, nanti akan lewat sini juga untuk menuju ke bagian depan sana. Ya, untuk kelancaran dari aksesnya untuk jalur tunnel ini akan dilanjutkan pemadatan maupun persiapan lanjutan. Kemungkinan supaya cepat nanti dicor atau diaspal kita akan terus pantau. Nah, material-material ini akan digunakan nanti untuk tribun di bagian depan sana. Sudah disiapkan tentunya untuk persiapan di MotoGP. Ya, di sini kita akan lanjut untuk melihat kondisi yang ada di tribun VIP Village maupun pengerjaan di segala lini. Nah, ini dia bisa terlihat dari hasil kinerja yang sudah didapatkan di sore hari ini. Untuk area tribun tikungan pertama di sebelah kanan ini sudah tercor ya. Sudah dilakukan pembetonan ini, tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian kerangka, tiang dan atapnya untuk area tribun sisi sebelah kanan yang ada di sini. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi yang ada di tribun VIP atau tribun berkelas di sini yang harga 10 juta selama 3 hari kita menonton. Apakah teman-teman sudah membelinya? Pastinya ya, sudah dibeli semuanya. Ya, jadi untuk kapasitas di sini 2.400 penonton akan bisa berada di tribun deluxe class yang berada di sini. Ya, hasil dari pengerjaan bisa kita perhatikan di lantai kedua sudah terpasang untuk material lanjutan untuk pengecoran ya, maupun lantai ketiga cepat sekali ini sudah tersambung untuk bagian kerangka-kerangkanya, tinggal lanjutan untuk pengecoran. Seperti yang kita perhatikan di bagian belakang ini untuk alat-alat berat sudah bersiap untuk melakukan pengecoran di bagian lantai kedua maupun lantai ketiga. Di sana ini sudah sore sekali ya, tetapi para pekerja di sini masih terus melanjutkan aktivitas mereka menjelang lembur. Ya, jadi pemasangan atap masih terus berlangsung di sana maupun persiapan lanjutan untuk pengangkatan material-material kerangka atap yang akan dipasang supaya bisa terselesaikan untuk pemasangan secara sempurna. Setelah itu dilanjutkan untuk pemasangan di bagian atap yang bisa kita perhatikan di sini. Ya, sebelum ditaruh untuk atap tersebut dilapisi supaya tidak panas nantinya atau peredam suara sedikit ya untuk area tribun yang ada di sini di bagian atapnya. Ya, di sini kita lihat di lantai kedua maupun lantai ketiga untuk pemasangan granit sudah dilakukan maupun untuk atap tinggal di depan ini. Di bagian belakang sudah cukup panjang dari hasil yang sudah dikerjakan maupun untuk lantai kedua, lantai pertama, lantai kedua. Di lantai pertama modelnya di betok di dinding ya atau dipasang bata ringan di sana. Dan di bagian lantai kedua ini nanti tempat kita mau nonton lantai 2, 3 ini. Nanti modelnya untuk para penonton akan bisa menyaksikan para rider mereka di depan langsung seperti itu. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas yang sudah dilengkapi di tribun VIP sama seperti di bagian lantai 2 pedok ya. Nanti untuk televisi dan lain-lain bisa kita lihat juga secara langsung live di Trans 7 tentunya. Dan di sini ada sekatan sedikit kalau kita perhatikan. Nanti modelnya kita belum tahu apakah akan nanti ada tempat di sini untuk bagian-bagian yang sudah disiapkan atau mungkin ini batas dari satu blok ke blok yang lain. Kita perhatikan di depan ini. Ya, di sini juga ada sela ya. Jadi nanti modelnya di sini mungkin langsung dipasang dindingnya secara langsung atau mungkin kaca ya supaya terlihat lebih siap. Ya, jadi seperti inilah kondisi di tribun VIP atau Deluxe Class yang bisa kita lihat bersama-sama untuk pengerjaannya terus terlihat semakin mantap saja. Kita akan terus pantau buat kalian semua untuk memberikan informasi terkait dari progres hasil pengerjaan yang sudah didapatkan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini.
Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di Bukit Tikungan Pertama atau Bunga Bengevil yang saat ini sudah mulai dipersiapkan progres penanaman di bagian sisi sebelah kiri yang berada di VIP tribun ini ya, atau tribun VVIP. Ya, terlihat di sini untuk para pekerja masih merapikan, membersihkan area yang akan ditanami itu Bunga Bengevil. Nah, ini ya para pekerja di sore hari ini sudah melakukan persiapan pembersihan dan tinggal lanjutan untuk penanaman supaya terlihat lebih indah di bagian belakang tribun VVIP yang diperuntukkan untuk tamu negara ini. Selain itu juga pengecoran terus berlangsung di bagian bukit-bukit yang ada di sini supaya menghindari supaya terhindar maksud kita dari longsor supaya lebih kuat. Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua dan seterusnya. Kita akan upload full lintasan buat kalian semua. Dan kita akan lihat juga untuk hasil capaian pengerjaan di tribun tikungan pertama menuju tikungan kedua yang sudah cukup cepat sekali hasilnya. 2 hari yang lalu kita lihat masih tanah biasa dan saat ini sudah terlihat jelas dari capaian yang sudah didapatkan. Pengecoran sudah dilakukan untuk penempatan area tribun yang ada di sini maupun untuk pengoneksian jalurnya di belakang sana, di mana jalur nanti akan modelnya ya untuk para penonton bisa menuju ke area tribun yang ada di bagian sebelah depan sana. Ya, ini untuk pengecoran masih terus berlanjut di sore hari menjelang lembur. Jadi fasilitas-fasilitas yang akan digunakan seperti tribun yang ada di Sirkuit Mandalika ini sangat dipercepat sekali. Untuk progres pengerjaannya bisa kita lihat perubahannya, bisa dibandingkan. Ya, jadi di sini akan terus dilakukan pengecoran sampai menuju dengan kedua untuk area tribun yang ada di Sirkuit Mandalika ini. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian tikungan keempat menuju kelima. Di sana juga saat ini sudah mulai dilakukan pengecoran. Ya. Tadi siang sudah mulai dicor, tapi memang tadi siang kita sempat ada kesibukan sedikit tidak kita liput. Tapi di sore hari ini kita lihat bersama-sama untuk kondisi dan capaiannya di Sirkuit Mandalika menjelang tes pramusim ini beberapa hari lagi ya. Kita akan melaksanakan tes pramusim dan nanti akan dimulai jam 10 sampai jam 17.00 waktu Indonesia bagian tengah ya. 3 hari berturut-turut tersebut akan berlangsung full day ya untuk tes pramusim yang akan dilakukan oleh para pembalap. Ya, di sini kita lihat untuk material-material maupun jalur untuk truk molan menuju ke depan ini untuk melakukan pengecoran. Nah, ini di depan ini sudah dilakukan pengecoran di bagian pondasi tribun sudah didapatkan, tinggal beberapa bagian maupun di bagian belakang ini terus dilakukan penghamparan, pemadatan. Nanti modelnya akan dicor juga ya seperti di bagian depan sana supaya semuanya terlihat lebih indah, lebih siap untuk Sirkuit Mandalika. Jadi dengan melihat kondisi seperti ini kita optimis dalam bulan Februari ini semuanya untuk fasilitas penunjang maupun di bagian jalur provinsi dan untuk area tribun sudah terselesaikan. Kita harap seperti itu. Mantap. Wow, lintasannya guys. Ya, dan di sini kita beralih ke sisi timur. Seperti yang kita lihat di sana untuk pengoneksian di sistem drainase sedikit lagi akan terselesaikan. Modelnya nanti untuk saya YouTuber Tol Bocimi ya berharap ke bagian tengah bahwa progres Tol Bocimi juga dapat digeber sebagaimana sirkuit Mandalika yang sedang digeber. Di bawah Ya, 3.6. semoga saja Nah, begitu Tol juga untuk Bocimi bagian juga tengah digebernya sama seperti sirkuit Mandalika. akan dibuat Jadi kemanfaatan untuk masyarakat banyak itu akan cepat dirasakan oleh masyarakat gitu ya. si para rider di track ya. Kita berharap Kita seperti bisa itu. melihat Dengan mereaksikan video ini, akan dibuat. jadi Ya, selain itu juga nanti semoga bagian tengah ini akan dibuat ini dapat mendapatkan sinyal untuk progres Tol Bocimi ya. Kita berharap semua seperti itu. supaya sirkuit Oke, lebih sahabat, mungkin reaksi Ya, video juga kali kita akan ini lanjut sampai dapat di ini sini untuk dulu ya. kondisi yang Ini ada bersama di bagian Bung jalurnya Joni sudah Ahmad, untuk, YouTuber dari hasil dari capaian sirkuit Mandalika. Jangan lupa untuk dan di mengunjungi channelnya dan menekan tombol subscribe-nya. persiapan Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya Jadi dan saya mohon maaf pengerjaan atas segala ini akan kekurangannya. diobservasi. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dari kelengkapan fasilitas Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terpantau jelas di kamera udara kita di sore hari ini untuk pengerjaan di bagian Bukit 360 ini ya. Di bagian pondasi dasar yang sudah dicor di bagian sebelah barat ini dilanjutkan penimbunan. Begitu juga di sisi timur sudah selesai dan dilepas untuk pagestingnya. Selanjutnya akan ditimbun juga sama seperti bagian sebelah barat yang ada di sini. Dan setelah itu akan dibuat area pondasi dasarnya ya untuk bagian atasnya, dan setelah itu akan dilanjutkan untuk pemasangan tiang nantinya di observation deck yang ada di sana. Ya, kita tarik di sini untuk melihat kondisi yang ada di Laguna juga. Sore hari ini sudah low tide ya, jadi air laut surut. Nantinya setelah habis azan maghrib kembali lagi naik ya, ketika malam sampai pagi ya, seperti itu ya untuk air laut yang berada di sini, air pasang dan air surut. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-12 menuju ke-13. Seperti yang kita perhatikan untuk area-area yang menjadi fasilitas penunjang nantinya untuk area tribun juga. Terus dilakukan penataan terlebih dahulu untuk lanjutan nantinya penghamparan sabes dan akan dilanjutkan untuk pembetonan seperti tikungan ke-13 di depan sana maupun tikungan 14 di bagian sisi luar. Kita akan lanjut ke depan untuk melihat kondisi di capaian untuk area tribun yang ada di tikungan ke-13, 14 sampai 17. Ya, di awal penerbangan kita tadi kita lihat untuk tikungan 16 sudah sip sekali. Tinggal menunggu untuk pemasangan di bagian rel tribun tersebut. Oke, di sini kita berada di tikungan ke-13 dan kita akan beralih untuk melihat di bagian sebelah dalam maupun di bagian zona tengah sana. Bisa diperhatikan bersama-sama aktivitas di sore hari ini masih terus berlanjut menjelang lembur untuk persiapan truk molen mengantri di sana untuk dibawa ke tikungan ke-4 menuju ke-5 tersebut yang akan dilanjutkan untuk pengecoran di malam hari ini. Ya, ini di tikungan ke-13 menuju ke-14 di sebelah kiri kita atau di bagian sebelah dalam sudah selesai dilakukan pengecoran. Tinggal lanjutan untuk menunggu material yang akan dipasang di area tribun yang ada di sini. Begitu juga untuk pengerjaan di tikungan ke-14. Nah, di bagian sebelah luar ya, seperti yang kita perhatikan untuk area pondasi tribun sudah didapatkan. Hasilnya cukup cepat sekali. Di sini juga sudah siap sekali. Tinggal beberapa bagian yang akan dilanjutkan untuk pengecoran maupun pengoneksian untuk sistem drainase secara menyeluruh di bagian luar tersebut untuk saluran buangannya seperti itu. Ya, di sini kita bisa melihat kondisi yang sudah didapatkan. Kita sudah upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari progres persiapan pengerjaan untuk tempat-tempat di bagian belakang pedok ya, maupun untuk area parkir, tribun, dan di bagian zona tengah maupun untuk area tribun tikungan ke-4 menuju ke-5 sampai ke tunnel. Saat ini sudah dipersiapkan untuk lanjutan pengecoran di malam nanti. Insya Allah besok sore kita akan lihat lagi untuk perubahannya, atau besok siang kita akan sama-sama melihat untuk progres aktivitas capaian yang terus dipercepat di sirkuit kebanggaan kita bersama ini. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua. Apabila di narasi dan visualnya kurang pas, bisa dikomentari nanti di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Untuk itu, sampai di sini saja perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.